hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Samianti SAG MPD selaku narasumber pada kesempatan hari ini, dan Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha yang selalu saya banggakan. Puji syukur selalu kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana berkat limpahannya juala kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka acara in-house training berbagi praktik baik oleh calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Musi Banyuasin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada pengikutnya, dan untuk kita semua. Semoga kita selalu mendapatkan rahmatnya dan hidayahnya, dan kita selalu menjadi umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Acara in-house training berbagi praktik baik oleh calon guru penggerak angkatan kelima Kabupaten Musi Banyuasin dan pengukuhan komunitas guru pembina karakter KGPK SMP Negeri 2 Babatsukan hari Rabu tanggal 7 September tahun 2022 di SMP Negeri 2 Babatsukan dimulai. Diawali dengan melapaskan lapas basmalah. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, selanjutnya sambutan sekaligus pengukuhan pengurus komunitas guru pembina karakter atau KGPK yang langsung disampaikan oleh Bapak Kepala SMP Negeri 2 Babatsukan kepada yang terhormat Bapak Mariska Yusuf MPD. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Narasi serta salawat teriring salam, mari bersama-sama kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Saya buka dulu acara ini ya, baru sambutan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan izin dari Bapak Ibu semua, kita buka acara in-house training pengembangan budaya positif di sekolah di SMP Negeri 2 Babatsukan. Hari ini secara resmi kita nyatakan dibuka. Baik, terima kasih kepada MC Dewi Marlina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Mariska Yusuf MPD. Terima kasih banyak Pak yang telah memfasilitasi dan mensupport dengan luar biasa sehingga terlaksananya kegiatan ini. Yang saya hormati Bapak Ibu rekan guru, khususnya senior saya maupun junior saya, terima kasih banyak karena telah menyisihkan waktunya. Ya, kegiatan ini tidak akan dapat berjalan tanpa kehadiran daripada Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf dengan beradanya saya di depan sini dengan memakai baju yang agak beda sedikit, ya. Bukan berarti saya di sini hebat, ya. Saya di sini pintar, saya di sini bisa, tidak sama sekali. Di sini saya telah ditakdirkan untuk mengikuti calon guru penggerak, pendidikan calon guru penggerak lebih kurang 6 bulan. Alhamdulillah saya sudah melewati lebih kurang 2 bulan. Di sini saya sebagai calon guru penggerak hanya dituntut untuk berbagi praktik baik. Ya.
Dengan berbagi yang praktik baik saya di sini bukan berarti yang telah kita lakukan selama ini, Bapak Ibu lakukan bukan berarti tidak baik, bukan, sama sekali sudah baik. Hanya saja seperti yang Bapak katakan, mungkin selama ini kita melakukan ruh itu ruh yang terendah ya. Tapi mungkin dengan kegiatan ini kita akan mengetahui ya, mungkin ada metode atau cara lain yang lebih ya, yang untuk lebih efektif lagi untuk merubah siswa kita ya. Baik Bapak Ibu ya, di sini saya akan berbagi praktik baik, yaitu tentang menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Bukan berarti di sekolah kita belum ada budaya positif, tidak, kita sudah melaksanakan banyak sekali. Di antaranya seperti ketika kita anak bertemu Bapak Ibu gurunya, saling senyum dia ya, kemudian masuk ke kelas berdoa, juga kita melaksanakan pembinaan karakter yang sudah kita jadwalkan. Itu salah satu budaya positif kita. Namun di sini nanti penekanannya bahwa di sini bagaimana kita menciptakan budaya positif itu, penekanan kita kepada kita menghadapi masalah-masalah siswa-siswa yang bermasalah ya. Ini tadi sebenarnya perkenalannya Bapak Ibu, mungkin ada yang belum kenal. Itu ada nomor WA ya, insya Allah aktif 24 jam kalau ada masalah ya. Baik, langsung berikutnya. Nah, di sini kita harus paham dulu ya, tahu dulu apa sih latar belakangnya sehingga kita akan menumbuhkan budaya positif di sekolah kita. Yang pertama karena tuntunan dalam hidup ya, dan tumbuh kembang anak. Saya tidak akan membacakan secara keseluruhan ya, intinya saja Bapak Ibu. Saya mengingat filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu adalah menuntun anak sesuai dengan kodratnya. Nah, maksud dengan kodratnya di sini Bapak Ibu, artinya kita harus memahami karakteristik siswa yang beraneka ragam itu. Ya, terus terang saya sebelum mengikuti pendidikan calon guru penggerak, itu yang ada di pikiran saya hanya bagaimana menyampaikan materi kepada siswa sebanyak-banyaknya. Dengan saya menyampaikan materi itu, siswa akan paham. Ternyata itu tidak seperti itu seharusnya. Nah, setelah saya mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini, saya sedikit-sedikit merubah mindset saya. Ya, yang pertama tentang bagaimana ya cara kita menghadapi siswa yang berbagai macam karakter. Selama ini kita sepertinya kadang kalau ada anak yang bermasalah, kita mungkin langsung marah ya. Tapi bukan berarti selama ini yang kita lakukan kita sering marah, menghukum itu salah, tidak sama sekali ya Bapak Ibu ya. Hanya saja begini Bapak Ibu, saya semenjak mengikuti calon guru ini, saya banyak merasa menyesal dan merasa bersalah kepada siapa? Kepada siswa. Dan yang paling puncaknya saya merasa bersalah mungkin ketika ketemu siswa itu saya akan ini ya, ketika anak kelas 93 yang waktu dia menempelkan, ketika saya mau masuk kelas, guru dilarang masuk, guru harus disiplin. Pada waktu itu saya tidak bisa mengendalikan emosi saya marah besar. Saya tahan sebenarnya, saya tidak mau tahu guru lain karena itu anak saya, aib saya. Tapi ketika saya menuju ke kantor, saya tidak tahan, saya menjerit dengan Pak Suyadi waktu itu, Pak Yadi, saya bilang, saya menjerit. Terus itu saya sudah marah di kelas itu, marah besar. Padahal yang melakukan itu anak-anak yang memang kita anggap tidak mungkin melakukan, seperti Maya, Pintangana itu kan baik semua, si Mareta, Fitri Ramadhani itu anak yang bagus semua. Di situ saya kecewanya. Nah itu yang saya waktu itu belum mengetahui bagaimana cara melalui mereka. Saya marah besar sampai di kantor saya emosi, sampai saya ke ruang BP nyusul Pak Yadi. Waktu itu si Mareta itu nangis. Setelah itu saya baru tanya, kenapa kamu melakukan ini? Itu yang saya sesalkan. Saya tidak dari awal menanyakan kepada mereka. Saya hanya langsung marah, tersinggung sebagai guru ya, gitu kan. Seharusnya saya menanya. Setelah saya menanyakan, Bu, saya lihat itu di YouTube. Akhirnya saya nyari tapi tidak ketemu. Alhamdulillah ketemu di YouTube. Itu memang benar di YouTube. Itu pas ada YouTube itu ada guru mau masuk kelas, di pintunya itu ada tulisan. Guru dilarang masuk, guru harus disiplin. Tapi di YouTube itu gurunya masuk senyum-senyum, senang. Nah mereka tadi ternyata tujuan mereka itu untuk menyenangkan ibu supaya senang, temannya senang. Nah di sinilah nanti akan kita bahas ya, itu artinya kita menstabilitaskan identitas anak. Kita harus tahu ini dalam teori kebutuhan manusia ya, Bu ya.
bahwa kita harus tahu setiap apapun yang dilakukan itu pasti ada sebabnya. Seperti yang pengalaman saya tadi dengan anak saya, artinya mereka itu tujuannya tadi sebenarnya hanya ingin senang-senang, tapi ternyata kita menghadapinya emosi. Kenapa? Karena kita tidak tahu caranya. Yang ternyata itu dari yang saya pelajari dari segitiga restitusi itu, saya terus terang merasakan banyak menyesal sekali. Saya pernah ngeluh dengan fasilitator tempat, Pak, terus terang saya semenjak jadi CGP ini, Pak, saya pendidikan, saya sudah berniat tidak akan marah pada siswa. Tapi Pak, tadi pagi saya sudah marah, Pak, saya bilang itu. Jadi artinya memang tidak mudah kita menerapkan itu, tidak mudah. Tapi setidaknya kita perlahan-lahan kita mulai ya. Kita mulai ya, agar kita tidak menghadapi siswa itu tidak langsung dengan ini, tapi ada tahapan-tahapannya. Nah, kemudian Bapak Ibu, dari kejadian itulah mungkin saya ini ditakdirkan, akhirnya saya lulus jadi CGP. Kenapa? Ketika saya wawancara, saya ditanya, saya ceritakan apa yang terjadi. Ibu Samianti kira-kira pernah tidak merasakan sakit hati, baik dengan kepala sekolah, dengan guru, dengan rekan sejawat, atau dengan siswa? Ya saya bilang, iya Pak, iya Bu. Baru hari Sabtu tadi, saya seleksi wawancara itu hari Senin. Baru hari Sabtu tadi, kenapa Bu? Saya sakit hati betul, kenapa? Saya ceritakan kronologisnya tuh. Wah, kata asesor, sampai gitu. Iya Bu, ternyata itu akibat dari mereka korban medsos. Oh iya Bu, benar-benar mereka itu korban medsos katanya. Nah, saya cerita itu mungkin dari latar belakang itulah mungkin Allah menakdirkan saya agar saya berubah, tidak marah-marah besar seperti itu ya menghadapi siswa. Mungkin salah satunya saya berpikir positif seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian Bapak Ibu, semenjak saya menjadi guru, akhirnya saya mulai banyak mengetahui karakter siswa pelan-pelan. Tidak mungkin ya kita sekaligus anak lebih dari 300 kita tahu, tapi setidaknya kita mengetahui. Hari Senin kemarin saya mengajar di kelas 95. Saya sedih sebenarnya Bapak Ibu. Ketika saya menjelaskan materi tentang tujuh dan menepati janji, mungkin karena terlalu lama sebenarnya saya menjelaskan, ada beberapa anak yang tidur. Saya tidak marah. Mungkin sebelum saya itu saya langsung marah. Kebenaran ada 3 orang, di antara Rido, anak Ibu Armila. Rido, apa yang saya? Rido, jam berapa tidur? Aku tidak pernah tidur Bu, malah. Hah? Kenapa? Aku kalau malam nyopir. Lah, ngapa itu? Nyopir. Setiap malam ternyata dia tidak pernah tidur. Dia nyopir ngantri sawit di Lubuk Karet itu Pak, di pabrik itu. Lah, orang tua kamu mana? Dah, aku dewe kan. Terus kakak ada. Kira-kira kalau kau tidak menjual sawit itu, ngantri sawit itu bisa makan dia. Ada yang makan. Ada nggak kakakku? Jadi untuk apa lagi kau jual tuh? Aku merokok Pak. Saya tanya, merokok berapa kalau habis merokok? 2 bungkus. Dia jujur betul Pak. Saya tidak nyangka dia begitu jujur. Mungkin kalau materi waktu saya nyampaikan itu materi tentang jujur Pak. Saya tidak nyangka dia cerita. Iya Bu, aku sehari 2 bungkus. Pening Pak, aku mana aku udah habis 2 bungkus rokok itu. Nah, bayangkan selama ini kita tidak pernah ini kan. Mungkin selama ini kita akan menganggap menilai mereka yang lain. Nah, ini kita tidak bisa kita menyamakan proses penilaiannya Bapak Ibu. Proses penilaiannya mereka tetap akan kita beri penilaian. Sekarang saya tidak lagi berpikir bahwa si Rido ini dia bisa menghafal, dia bisa menjawab soal, tidak itu. Yang saya pikir sekarang bagaimana Rido itu bisa mencintai dirinya. Nanti ada bagian yang nanti akan kita jelaskan Bapak Ibu. Ya, itu. Jadi inilah latar belakang ya, banyaknya ya kita tidak tahu apa yang terjadi dengan siswa-siswa kita. Ya, mungkin dari sini ke depan kita akan mulai belajar menggali potensi dari anak-anak kita. Ya, apa yang terjadi kebutuhan siswa itu apa. Baik, kita langsung ke berikutnya Bapak Ibu. Rumusan skala di sini saya buatkan rumusan skala, maksudnya bahwa setelah kegiatan ini nanti kenapa ada ini, kita akan bagaimana pentingnya ya, betapa pentingnya kita menerapkan budaya positif. Kemudian dengan ini nanti depannya kita bisa bagaimana kita mengenal tentang karakter anak didik. Kemudian pentingnya kita membuat kesepakatan dan kontrak di dalam belajar dengan membuat kesepakatan kelas. Itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian tolak ukur. Sini saya buatkan tolak ukur. Artinya apa? Tolak ukur kita mengharapkan bahwa anak didik kita nanti terbiasa dengan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Jadi ketika kita masuk sekolah disambut dengan siswa dengan senyum, dengan salam. Nah kita kalau bisa kita terapkan nanti biar gimana ya rasanya kita hubungan kita dengan anak itu ya.
Kemudian anak akan terlibat aktif, mandiri, kreatif, dan bertanggung jawab dalam belajar. Anak didik toleran dan saling menghormati. Nah ini kan seperti kasus yang Naila kemarin, Bapak Ibu, mereka tidak punya kesepakatan mungkin kelas, ya, mereka tidak menyadari bahwa kita harus saling menghormati. Salah satu contohnya mungkin Aditya waktu itu dia tidak pernah terpikir, ya, mereka dengan mengatakan, menyebutkan orang tua temannya Naila tadi pendek lah, apalah, ya, mungkin situ. Nah disinilah tugas kita untuk memberi kesadaran, ya, motivasi intrinsiknya dari dalam diri bahwa kita harus saling menghormati. Kemudian anak didik peduli dalam mencintai diri sendiri dan peduli dengan perselingkuh. Nah itu yang saya katakan tadi, mencintai diri. Sekarang saya dengan si Rido itu nanti kita juga sama-sama bagaimana kita menyadarkan agar si Rido ini mencintai diri. Kenapa? Rokok 2 bungkus sehari itu akan berdampak kesehatan dia, jelas. Ya, dia tidak pernah tidur. Tidurnya hanya mungkin pulang sekolah, itu pun kadang katanya saya suruh coba bisa tidak kamu berhenti? Tidak baca tuh, ada tidak niat untuk berhenti? Tidak kok. Coba kau Rido jangan berkumpul dengan teman-teman. Tidak baca kok, kawan itu kumpul di rumahku katanya Pak. Jadi dia tidak bisa lepas darinya. Nah ini menjadi tugas kita bersama, ya. Yang saya nilai nanti diri itu hanya bagaimana dia bisa mencintai dirinya, Bapak Ibu, ya. Kemudian hidup sehat, berpakaian rapi dan bersih, itu ya tolak ukur kita terhadap anak-anak kita. Nah tujuannya adalah membangun budaya musik sekolah sini adalah kita ingin menumbuhkan karakter anak. Misalnya kita membuat program kesepakatan kelas. Jadi nanti ini selesai ini mungkin nanti harapan kita bersama kita membuat kesepakatan kelas, mungkin salah satu dengan kesepakatan kelas ini nanti bisa berubah sedikit, ya, tingkah laku anak kita. Karakter yang diharapkan yaitu menjadi manusia anggota masyarakat untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Ini sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Ki Hajar Dewantara, ya. Tujuan pendidikan adalah agar anak-anak mencapai keselamatan dan kebahagiaan dengan setinggi-tingginya. Manfaatnya kedepannya nanti kita insya Allah akan terciptanya pendidik yang merdeka, terciptanya anak didik yang merdeka. Merdeka di sini Bapak Ibu bukan berarti kita kan sekarang digaungkan merdeka belajar. Merdeka di sini artinya kebebasan, tapi kebebasan yang tidak mutlak. Kebebasan di sini kita menuntun anak itu, artinya memberikan kesempatan kepada anak itu menuntut sesuai dengan bakat minatnya. Mungkin selama ini kita hanya satu arah, ya. Kita mau mereka mengerjakan apa yang kita suruh, apa yang kita perintah, ya. Mungkin seperti itu. Nah, merdeka sini bukan kebebasan itu bukan mutlak, tapi kita mengarahkan agar anak tidak salah arah, ya, mengarahkan bakat dan kita. Begitu, nah, ya. Kemudian pendidik lebih mudah dalam menilai. Kita akan lebih mudah menilai dengan kita mengetahui karakter siswa kita tadi. Artinya kita ada pertimbangan-pertimbangan, tidak sama rata, ya, penilaian itu tidak sama rata. Terciptanya rasa aman, nyaman, dan menyenangkan di dalam belajar. Nah, baru sekarang ini intinya, langkah-langkah dan strategi dalam mewujudkan budaya positif di sekolah secara efektif. Ya, ada 3 langkah. Yang pertama posisi kontrol guru, yang kedua membuat kesepakatan kelas, dan yang ketiga menciptakan disiplin positif melalui segitiga restitusi. Nanti itu di depannya. Nah, sekarang Bapak Ibu posisi kontrol. Ya di sini saya ambil posisi kontrol Pak, bukannya yang baca tadi Pak, ya, posisi karena berkaitan dengan positif. Jadi posisi kontrol sekarang ini menurut William Glaser ini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Ya, nanti dari kelima posisi kontrol ini, nah, posisi kontrol yang paling tinggi nanti itu manajer, itu yang akan diharapkan, ya. Baik, kita lihat satu persatu Bapak Ibu, ya. Penghukum. Apa sih maksudnya kita posisi guru sebagai penghukum? Ya, seorang penghukum bisa menggunakan hukum fisik maupun verbal, ya. Misalnya begini, ketika kita mendapati anak berbuat salah, menyalahi aturan, ya, kita pasti akan selalu bahwa anak kita langsung kita hukum. Misalnya ketika dia terlambat, kenapa kamu terlambat? Ini. Sekarang kamu harus misalnya bersihkan WC misalnya. Nah, itu salah satu ketika kita melakukan itu artinya posisi kita itu dalam termasuk dalam posisi penghukum. Ya, kita langsung menghukum. Kita tidak menanyakan dulu apa penyebabnya. Ya, kita langsung berhukum atau
lari keliling lapangan misalnya, ya itu artinya kita ketika kita melakukan itu pada siswa, kita pada saat itu posisi kita sebagai penghukum, ya. Kemudian posisi penghukum ini biasanya guru senantiasa percaya hanya ada satu cara mempelajari, yaitu dengan cara kita. Menurut kita dia salah, kita hukum. Itu artinya. Jadi kita nanti bisa membaca diri kita sendiri. Saya ini sebagai posisi yang mana nanti, ya. Kemudian pembuat merasa bersalah. Nah, ini pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut, ya. Misalnya kita mengatakan ketika anak tidak membuat tugas, kita dekati, ya sudah 1 minggu, 2 minggu, kita tanya, ibu sangat kecewa sekali, ini ya kata-katanya, ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Kemudian barangkali bapak harus memberitahu kamu ya, gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu sebagainya. Nah di saat itu siswa akan merasa bersalah ketika kita menggunakan kata-kata seperti itu dengan suara lembut. Anak akan lebih merasa bersalah daripada kita langsung hukum dia dengan apa, ya. Nah, kemudian dengan kata-kata itu murid akan dia menyadari, akhirnya dia akan berpikir, oh aku disalah. Mungkin tanpa kita sadar dia sudah berjanji dengan dirinya sendiri tidak berusaha untuk tidak mengulanginya, ya. Baik, itu posisi kontrol yang kedua, membuat merasa bersalah. Kemudian teman, ya. Nah ini posisi teman Bapak Ibu, ya. Misalnya kita mengatakan, Adi ayolah bagaimana kamu sih, kemarin kamu sudah janji ke Bapak, kenapa terlambat lagi? Kita sambil tertawa, artinya kita seperti teman mereka, kita ajak seperti pernesan, ya. Ya sudah tidak apa-apa, dulu nanti Pak Guru bantu, sampai kita senyum-senyum. Nah, memang di sini positifnya bagus, anak-anak akan patuh. Tapi negatifnya begini, dia hanya akan melakukan peraturan itu, yang mereka itu lakukan itu hanya pada guru yang akrab dengan dia tadi, yang dianggapnya teman tadi. Tapi dia tidak berlaku dengan guru yang lain. Itu negatifnya ketika kita dalam posisi teman. Tapi itu bagus juga Bapak Ibu, hanya negatifnya itu tadi, ya. Ibu seperti Ibu Eti, Ibu perhatikan kalau Ibu Eti ini banyak sekali memposisikannya seperti teman karena banyak siswa yang akrab, ya. Saya lihat dengan Ibu Eti itu posisi teman gitu, ya, karena banyak akrab dengan siswa, ya. Nah tapi anak itu kadang ketika dengan Ibu Eti saja dia mentaati aturan itu, tapi guru lain belum tentu. Nah itu negatifnya, ya, posisi teman. Kemudian posisi kontrol yang keempat itu pemantau. Nah ini pemantau ini kita kan ada buat peraturan ya Pak Suyadi, Bu Aini kan ada yang poin-poin itu kan. Nah inilah posisi pemantau ini Bapak Ibu. Pada saat kita mengawasi kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada aturan-aturan konsekuen. Nah aturan yang kita buat yang ada poin-poinnya itu, ya. Kemudian ketika melakukan pelanggaran kesalahan, kita akan bertanya, kamu tahu tidak peraturannya? Kalau bawa HP ini, kamu akan dapatkan poin ini, ya. Nah itu artinya kita sekarang sudah begitu posisi pemantau kita, ya. Karena kita punya catatan, kita menggunakan catatan, menggunakan data. Ini sudah berkali-kali kalau ini salah. Nah, poin kamu sekian. Nah, itu artinya itu posisi kontrol kita itu sebagai pemantau, ya. Betul. Kemudian manajer. Nah, posisi terakhir manajer inilah adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawab perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Ya, nah tugas posisi manajer ini dia tidak mengatur anak atau mengatur misalnya kamu ini, kamu melanggar, kamu harus ini, tidak. Ya, tapi guru itu langsung yang membimbing agar anak itu sendiri bisa mengatur dirinya, ya. Jadi ketika kita posisi manajer, kita tidak mengeluarkan anak dari kelompok, yang artinya kita tidak membuat anak itu merasa tidak keluar, misalnya dia terpisah dari temannya yang baik-baik misalnya seperti itu, ya. Tapi kita bisa mengembalikan anak itu pada kelompoknya yang lebih baik, akhirnya dia menyadari. Nah, posisi manajer inilah yang diharapkan kita sebagai Bapak Ibu guru, ya. Yang paling tinggi posisi kita itu diharapkan sebagai manajer. Bagaimana kita
memberikan arahan, memberikan jalan agar anak itu punya solusi untuk mengatasi kesalahan yang dia lakukan. Semisal ini yang ringan saja ya Bapak Ibu ya, kasus siswa yang ringan seperti Aditya. Waktu saya mau masuk ke kelas waktu itu belakang saya anak kelas 7, saya mau masuk ke kelas 72, anak kelas 71 lari-lari, ibu sampai kita patah ibu. Siapa yang mengatakan? Adit, sudah. Tapi saya tidak langsung marah di depan teman-temannya. Saya nanti dia merasa gimana ya, rasa malu atau tidak. Mas, saya cari waktu, saya akan panggil dia sendiri dengan saya. Jadi dia tidak merasa gimana ya. Saya panggil, saya tanya dengan Adit. Itu saya berusaha untuk menjadi manajer. Ya waktu itu saya untuk menjadi manajer. Adit, benar Adit mengatakan pelan kelas ibu? Iya bu. Jangan dulu diceritain, saya tanya begitu. Aku tuh penesan bu main, aku tuh duduk, punya adu pelan lagi patah. Ibu, saya tidak marah, saya senyum-senyum. Ya udah apa-apa deh. Ya namanya juga tidak sengaja saya bilang. Kira-kira benar apa salah dia tadi tuh? Salah bu, aku mantap ke pelan. Sudah, kalau salah gimana deh? Biar bu, aku ganti pelannya. Nah, akhirnya kan mereka punya solusi sendiri atas kesalahan yang dilakukan, dia punya solusi sendiri. Dan dia akan lebih, perasaannya akan lebih nyaman daripada kita langsung marah-marah dia di depan teman-temannya. Ya? Dia punya solusi. Kemudian akhirnya dia ganti satu itu. Ya, mendarat di koperasi tidak ada, akhirnya dikasihnya uang kan harga 20.000 suruh anak kelas bendahara 71 sendiri yang membelinya. Setelah itu, ya saya lihat adiknya alhamdulillah sebenarnya sudah ada kemajuan, tidak terlalu banyak. Walaupun masih kita tidak bisa merubah anak itu langsung, tidak pasti perlahan-lahan ya. Nah ini pada posisi manajer. Jadi dari sini ke depan kita berusaha untuk bukan berarti ya menjadi manajer bagi diri kita, bagi anak kita. Bukan berarti posisi menghukum tadi salah ya Bapak Ibu. Tetap kadang kita tidak selama semudah teori ya. Tidak semudah teori ketika kita mau praktekkan. Bukan berarti nanti Ibu Salmi mau, aku dah ngomong Salmi kalau mau misalnya Ibu Her ngomong tidak Ibu Her ya, bukan berarti menghukum, tapi hanya mungkin kata Pak Yusuf tadi itu ruh yang terendah, menghukum itu ruh yang terendah ya. Kalau bisa kita berusaha untuk menjadi mungkin bisa posisi teman. Kalau manajer ini kita sudah memposisikan teman dan pemantau sudah itu, ya, atau membuat merasa bersalah. Di manajer sudah mencakup. Makanya kalau bisa kita dari sini ke depan kita memposisikan diri kita sebagai manajer. Nah, itu langkah yang pertama atau strategi kita untuk menciptakan budaya positif di sekolah. Itu baru yang pertama, Bu ya. Kita pahami dulu posisi. Ada posisi kontrol kita sebagai guru, ada 5 posisi tadi. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga pemantau, ya, yang keempat teman, dan yang terakhir manajer. Semoga kita nanti bisa menjadi manajer ya Bapak Ibu ya. Amin. Ya, amin. Tidak bisa menjadi perusahaan, manajer diri kita sendiri dan anak didik kita. Nah. Baik, selanjutnya langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua ini adalah yang paling penting Bapak Ibu, membuat kesepakatan kelas sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah tadi. Apa sih tujuan kita membuat kesepakatan kelas? Ya. Kesepakatan kelas itu adalah membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar efektif. Jadi isi kesepakatan kelas itu tidak hanya harapan guru terhadap murid, tapi ada harapan murid terhadap guru. Kalau selama ini kan kalau kita harus ini, tidak. Kita mengajak anak berdiskusi, kita buat kesepakatan. Dengan kesepakatan anak tadi bersepakat, dia akan berpikir untuk melakukan pelanggaran itu. Ya, kesepakatan kelas itu tidak usah banyak-banyak dan bisa berkembang, bisa berubah. Kita lihat situasi kondisi di kelas. Alhamdulillah saya sudah membuat kesepakatan kelas seperti ini. Lihat dulu contohnya ya. Nah ini yang mana yang merupakan keyakinan kelas, keyakinan dan kesepakatan kelas itu sama ya Bapak Ibu ya. Nah di situ ada 2 kesepakatan kelas. Yang sebelah sini itu datang tepat waktu, mengucapkan salam, menjaga kebersihan sekolah, berdoa mulai dan sesudah kegiatan, aktif dalam pembelajaran. Nah kita bedakan yang di samping. Kami guru dan murid saling sayang. Ini
bukan ya, sudah kita bisa katakan ini semacam slogan. Jadi yang kesepakatan kelas itu ini salah satu contohnya. Ya, saya sudah buat kesepakatan di kelas 71 Bapak Ibu baru ini. Tapi nanti bisa dikembangkan, bisa dirubah. Untuk sementara kesepakatan di kelas 71 saya buat yang pertama selalu menjaga kebersihan dan kerapian dan keindahan kelas. Itu yang pertama saya tekankan, kelas harus bersih. Artinya mereka itu tanggung jawab, mereka punya tanggung jawab untuk menjaga kebersihan kelas. Kemudian siswa berada di kelas sebelum belajar dimulai. Di situ sudah kami sepakati bahwa kalau sudah jam masuk tidak ada lagi siswa yang di luar. Ya, mungkin terjadi, mungkin bisa saja mungkin mereka melanggar, tapi berdasarkan saya sudah saya mohon Bapak Ibu nanti kalau memang ada anak saya melanggar dari kesepakatan ini, saya mohon informasinya nanti biar bisa saya membuat untuk mengoreksinya ya. Saat pergantian jam pelajaran siswa tetap di kelas. Nah, saya tekankan itu. Kenapa saya mau sekali itu? Karena kita lihat ya secara kadang kalau pergantian jam itu anak berangguran. Makanya salah satu cara saya untuk kelas saya sendiri dulu Bapak Ibu ya, karena dari kelasnya saya tekankan. Jadi ketika pergantian jam, tolong nanti Bapak Ibu kalau seandainya ada siswa saya keluar saat pergantian jam, tolong diinformasikan ke saya. Kemudian tidak memakai sepatu dalam kelas, selalu berbicara dengan sopan dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, Bapak Ibu yang mengajar di kelas Cicaru, seandainya nanti ada siswa yang tidak mengumpulkan tugas tepat waktu, informasikan ke saya, biar saya ada catatan nanti Bapak Ibu ya, sebagai koreksi saya. Ini salah satu contoh. Nah, saya saya harapkan untuk nanti Bu, sehabis ini nanti Ibu saya minta tolong kepada Bapak Ibu wali kelas untuk membuat kesepakatan di kelasnya masing-masing ditempel. Nanti saya akan didatangi PP saya Bapak Ibu, dia akan keliling kelas. Apakah setiap kelas sudah ada keyakinan atau kesepakatan kelas? Jadi ya nanti bisa disiapkan Bapak Ibu ya kesepakatan kelasnya. Selanjutnya, nah langkah yang ketiga. Tadi yang pertama 5 posisi kontrol. Langkah yang ketiga adalah menerapkan budaya disiplin positif melalui segitiga restitusi. Nah sekarang mungkin kita pahami dulu apa sih restitusi itu. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, itu pengertian restitusi. Nanti akan dikembangkan nanti Bapak Ibu ya. Nah, restitusi ini akan terjadinya kolaborasi ya antar siswa dengan guru ya untuk mencari solusi yang mereka hadapi dan membantu murid untuk berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan ya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Itu restitusi. Nah, dia dikatakan segitiga restitusi ini seperti ini. Nah, ini posisinya. Restitusi itu Bapak Ibu ada di tengah-tengah ya. Ada validasi kebutuhan, menanyakan keyakinan dan menstabilkan identitas. Nah, kita bahas satu-satu Bapak Ibu ya. Salah satu cara kita menerapkan disiplin positif. Langkah pertama adalah menstabilkan identitas. Apa maksudnya kita menstabilkan identitas itu? Begini Bapak Ibu, ketika anak berpuasa, maka artinya ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi, seperti kejadian saya yang di kelas 93 kemarin. Mungkin mereka merasa bosan ya, mungkin merasa jenuh dengan kelas. Akhirnya mengada-ngada seperti itu supaya kelasnya mungkin ramai gitu ya. Nah, itu artinya mereka ada kebutuhan yang tidak mereka terpenuhi, sehingga mereka akhirnya mengikuti apa yang ada di TikTok gitu ya. Mereka tidak sadar kalau itu tidak benar, mereka tidak sadar. Nah, makanya kita perlu, jadi kita tidak langsung marah kepada anak yang bersalah. Kita stabilkan dulu dirinya. Kenapa kamu melakukan itu? Ya, apa tujuannya? Jadi kita stabilkan dulu, jangan kita langsung marah, kita tenangkan anak tersebut. Ya, biar dia merasa bagaimana ya, dia rasanya berpikir kenapa saya melakukan itu. Ya. Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat bahwa begini, ya kita tidak suka, ya manusia kita ini manusia, wajar melakukan kesalahan. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita angkat dulu, wajar, ya wajar ya.
melakukan kesalahan karena kita bukan manusia sempurna, tapi kita harus berusaha untuk memperbaikinya. Artinya kita membantu anak untuk tenang, ya, mencari solusi penyelesaian masalah. Nah itu Bapak Ibu ya, untuk yang pertama menstabilkan identitas. Kemudian langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Nah, maksud memvalidasi di sini, ya, kita memahami kebutuhan dasar apa yang berdasar tindakan anak tersebut melakukan kesalahan. Ya, nah ini menurut teori kontrol, Bapak Ibu ya, bahwa semua tindakan manusia baik atau buruk itu pasti memiliki maksud dan tujuan. Ini saya kutip dari LMS ya, LMS Guru Penggerak 2022 yang sedang saya pelajari itu. Kemudian ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap bersalah. Misalnya kita menolak begini, kita tidak terima dengan perlakuan mereka itu. Ketika kita tidak terima dengan kesalahan yang mereka perbuat, maka anak itu bertambah masalah. Ya, bertambah masalah. Nah, yang diperlukan anak itu pada waktu itu kita memahami alasan mereka melakukan itu. Ya, sehingga anak itu merasa dipahami dan dia akan lebih tenang dan dia akan lebih berpikir. Nah, kalau kita langsung mungkin membungkuk, itu hanya sementara mereka melakukannya. Tapi ketika kita melakukan validasi dengan salah, itu akan muncul tanggung jawab dari diri dia sendiri. Ya, tanggung jawab dari adalah motivasi intrinsik. Jadi motivasi mereka mentaati peraturan yang ada itu bukan karena hukuman, bukan karena apa, takut dihukum, tapi karena memang tanggung jawab dari diri saya sendiri. Nah, yang terakhir Bapak Ibu ya, langkah yang terakhir dari segitiga restitusi yaitu menanyakan keyakinan kelas. Nah, setelah Anda melakukan salah tadi, setelah kita stabilkan identitasnya, terus kita memvalidasi kesalahannya, kita menanyakan keyakinan kelas yang sudah dibuat, ya, yang sudah kita buat, bahwa kita kan sudah membuat kesepakatan ini, ya, kenapa masih dilanggar, ya? Nah, dengan menanyakan keyakinan itu, anak akan sadar sendiri. Oh, artinya saya itu perlu bertanggung jawab dengan kesepakatan yang sudah dibuat di kelas tadi, ya. Nah itu Bapak Ibu, dari langkah 1 dan langkah 2 yang telah sukses kita lakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Ya, jadi penting menanyakan ke anak tentang kehidupan kedepannya yang dia inginkan. Seperti kadang-kadang kita menanya, coba nak, kamu mau jadi apa nanti? Ya, kita akan menanyakan kemana mereka. Seperti kasus Ridho tadi, saya tanya, kalau kamu setiap hari menghabiskan rokok 2 bungkus, kamu mau jadi apa? Ya, harga rokok berapa saya tanya? 26.000 kali 2. Jadi sehari uang 53.000 ya? Ya, 52.000 itu sehari hanya untuk rokok. Dia bilang pasti 2 bungkus itu bisa tidak dikurangi. Tidak pacak berkelingan kepala udah merokok, itu dia bilang. Ya, karena di situ kita mengarahkan mereka, kamu mau jadi seperti apa nanti kalau kamu seperti ini terus. Nah itu Bapak Ibu ya. Jadi langkah-langkah atau strategi untuk menumbuhkan budaya positif di sekolah itu ada 3. Yang pertama tadi 5 posisi kontrol tadi sudah kita bahas satu-satu. Yang kedua membuat kesepakatan kelas, dan yang ketiga adalah menciptakan budaya positif sekolah melalui segitiga restitusi. Itu memang Bapak Ibu ya, kadang kita susah karena anak kita seperti itu. Iya, memang teori dan praktek tidak semudah yang ada di teori, tapi setidaknya ada keinginan kita untuk melakukan perubahan. Seperti apa yang dikatakan Bapak Nadiem Makarim, saya terusik sekali dengan Bapak Guru. Guru yang hebat itu guru yang bagaimana? Bukan guru yang pintar, guru yang bisa IT yang hebat, bukan. Guru yang hebat adalah guru yang ingin berubah, seperti itu. Ya, itu. Artinya walaupun kita mungkin bayangan kita susah itu diterapkan, susah kita lakukan. Ya, iya memang betul Bapak Ibu. Tapi kita mencoba, setidaknya kita
mengminimalisir ya kejadian atau kasus-kasus. Mungkin dengan ini nanti kasus-kasus yang sering terjadi mungkin akan berkurang dan anak akan lebih bertanggung jawab lagi dengan dirinya sendiri. Ya, banyak Bapak Ibu, mungkin baru hanya 1, 2, 3 yang saya pahami. Ternyata memang benar ya, kita harus memahami berbagai karakter anak. Mungkin saya kalau tidak si Rido cerita, saya akan marah, nilainya mungkin kecil saya kasih. Itu tidak bisa kita mengambil dia nilai kecil. Kenapa? Karena memang kebutuhannya berbeda dengan siswa yang lain. Ya, nah itu. Jadi di sini kita dituntut untuk memahami karakter siswa sehingga kita bisa mewujudkan siswa yang bahagia, selamat, ya mencapai kebahagiaan dan keselamatan yang setinggi-tingginya. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin untuk saja nanti kita sharing saja ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf mungkin agak ngebut tadi ya Bapak Ibu. Dan juga saya mohon maaf mungkin apa yang saya sampaikan ini tidak sesuai yang diharapkan, banyak kekurangannya, dan mungkin tadi mungkin banyak kekeliruan atau kesalahan. Mungkin saya mohon nanti Bapak Kepala Sekolah untuk meluruskannya dari apa yang saya sampaikan tadi dan bisa mungkin memberikan penekanan lagi dari apa yang saya sampaikan tadi. Mungkin itu saja Bapak Ibu, lebih dan kurang saya mohon maaf. Ibu, saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk kita rileks dulu. Ya, kita rileks dulu Bapak Ibu ya. Kita rileks sebentar. Dulu. Kita rileks dulu Bapak Ibu sebelum berakhir ini ya. Kita istirahat sebentar Bapak Ibu ya. Ya, hilang ngantuknya Bapak Ibu. Coba ada yang 3 di sini, laki-laki 1, perempuan kiri kanan. Ya, seperti yang di sini Bapak Ibu. Kita mulai. Nanti kita foto dulu. Ayo Pak, kita sini dulu Pak. Ayo di sini. Ayo ini sininya Pak. Ayo. Pak, sini. Yang muda-muda, ayo yang muda-muda. Pasti sini pasti. Sini pasti. Ayo kita sebentar biar ya kita relax sebentar. Ayo. Ibu berdiri, mohon berdiri.
bercandaan ini ya, teman-teman semua ini kan. Tapi saya anggap serius ini. Saya menarik ini, bukan cuma ini menarik sekali. Ada tadi kesepakatan kelas ya. Kesepakatan kelas itu maksud saya harus ada punishment, harus ada hukuman. Misalnya, tadi kan ada kesepakatan harus ada di dalam kelas sebelum jam pelajaran mulai. Kalau tidak ada di dalam kelas berarti dihukum, kan salah kan? Nah, berarti kalau tidak ada sesuatu tidak ada di kelas, berarti ada hukuman untuk dia. Berarti dia melakukan kesalahan. Nah, maksud saya itu harus diperjelas, ada punishment-nya gini. Jangan kesepakatan saja. Maksud saya apakah konsekuensi? Iya. Apakah harus ada tertera di situ hukumannya atau terserah guru yang mau menghukumnya apa? Nah, yang ini saya mau tanyakan, apakah itu terserah guru ataukah ada hukuman yang khusus harus begitu hukumannya? Oke, itu saja. Kita serius. Bapak ini yang tidak saya ya. Bapak ini kenapa tidak lari? Terima kasih Bu Dewi, saya Dalsi dari SMP Negeri 2 Bapak Subang. Menyimak dari penjelasan dari narasumber tadi, saya pribadi sangat betul-betul tersentuh ya. Tadi di posisi kontrol, kita sebagai guru berfungsi sebagai fungsi kontrol ya. Dari penjelasan tadi, si Willy yang menjelaskan ini membagi menjadi 5. Pertama sebagai penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, pemantau, 3 teman, 4 pemantau, dan 3 penajari apa. Dari penjelasan tadi, sepertinya ada kecenderungan bahwa tingkat yang paling tinggi itu manajer. Artinya kita kalau bisa kita sana. Ya. Artinya pada posisi itu kita berusaha menuju satu titik itu untuk semua untuk semua siswa, bukan untuk satu kasus. Ya, untuk semua. Jadi misalnya saya harus begini, saya harus manajer, tidak marah, tidak sebagai apa, itu yang paling tinggi kan katanya. Padahal di satu sisi siswa yang ada kita ini individual, artinya satu anak dengan anak lain beda karakter. Nah, pada posisi itu bagaimana cara kita menempatkan diri kita dengan tujuan masalahnya selesai, tapi kita tetap di nilai yang baik tadi. Bahasa sekarang gini, ada anak yang dibentak, ditabok baru berubah, ada anak dengan sentuhan baru berubah. Sedangkan kita harus menuju di satu titik. Bisa ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Satu lagi? Ya, satu lagi ya Bu ya. Bapak perkenalkan dari mana ya Pak ya? Iya. Ya, perkenalkan nama saya Suyadi sebagai guru BK. Baik, dari pemaparan CGP atau calon guru penggerak, nanti akan bermacam penjelasan tentang menumbuhkan budaya positif di sekolah. Di sini saya ingin menyampaikan apakah yang tadi kesepakatan kelas ya, apakah kesepakatan kelas itu hanya dibuat oleh wali kelas atau seluruh guru pelajaran. Kalau cuma guru atau wali kelas, sementara guru itu tidak ada kesepakatan, terasa nggak ada perbedaan nanti kan. Masalah menumbuhkan budaya positif di sekolah ini, saya lihat tadi ada 3 kontrol guru kesepakatan sekolah menumbuhkan budaya positif melalui sertifikat institusi. Kalau ini dilaksanakan secara ya secara baik kan, jadi
tugas BPK ini nampaknya ini apakah terbantu, apakah kami melaksanakan karena sudah dilaksanakan semua oleh guru maupun wali kelas. Dan posisi kami BPK nya hanya memantau web atau sekadar pengamat atau sementara tugas-tugas kami di tingkat SMP itulah yang kami hadapi masalah ini kan, masalah-masalah yang di kesepakatan itu tadi kan. Jadi tugas kami BPK ini nampaknya apakah bisa dialihkan tugas lain atau enggak? Terima kasih. Baik, langsung dijawab oleh narasumber Ibu Samianti. Ada 3 pertanyaan tadi. Nangkep boleh pertanyaan pertama? Ya, nangkep. Jadi saya tidak sebutkan lagi. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Posisi tadi yang ditanyakan oleh Pak Damsi, apakah kita setiap siswa itu, kan ada siswa itu yang mungkin dengan sentuhan dia berubah, ada yang harus dengan hukuman tegas, ya misalnya ketika anak tidak kepek pasti kita sokai keluarganya, misalnya gitu kan. Nah itu kan mungkin anak itu setelah kita tutup dia masih kayak ulang terus kan, tapi kita coba dulu. Kalau belum kita coba, kita tidak bisa. Kita coba dulu. Kalau dia sudah dengan sentuhan, kita memposisikan diri kita membuat dia merasa bersalah, ya apa masih tidak tersentuh. Kita sebagai teman masih, ya mungkin mereka ketika itu mereka ngepek, mungkin mereka merasa selama ini itu bagi dia biasa, mereka tidak menyadari, ya. Nah, kalau kita begitu, mungkin dia ngulang lagi dengan kita berasa hukum. Kita keluarga kita apa, tapi kedepannya dia masih mengulang. Nah mungkin di situ kan artinya tidak hukuman tadi. Jadi kita coba dulu. Memang Pak Dansi kita tidak bisa menyamakan, kita memperlakukan siswa itulah tadi yang namanya merdeka belajar tadi. Kita tidak bisa memberikan suatu konsekuensi atau pelajaran karena kepada siswa itu sama, tidak bisa. Nanti ada kita yang namanya pembelajaran diferensiasi itu, nanti ada kaitannya itu masih ke masalah 5 posisi kontrol. Ada yang namanya pembelajaran diferensiasi itu adalah bagaimana kita membuat pelajaran atau pembelajaran atau RPP kita yang yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Nah itu nanti ada itu yang sedang kami pelajari di modul 2. Ini saya baru mengakhiri modul 1. Ya, modul 1 ini tentang filosofi tentang merdeka belajar dengan budaya positif. Nah nanti ada kaitannya itu dengan pembelajaran bervariasi. Bagaimana kita menghadapi siswa yang bermacam-macam karakter tadi. Ya, mungkin kurang jelas dari saya. Nanti saya minta bantu dengan Bapak IP juga, Bapak Presiden nanti ya untuk menambahkan mungkin lebih jelas lagi. Terus yang ditanyakan oleh Pak Suyadi, kesepakatan kelas itu dibuat oleh wali kelas atau guru. Kalau kesepakatan kelas itu yang membuatnya wali kelas, apakah guru mata pelajaran tidak bisa? Itu namanya kesepakatan belajar. Jadi masing-masing guru bisa membuat kesepakatan. Saya sebagai guru Pak, ketika saya mengajar PAI, saya sudah ada kesepakatan dengan siswa, khusus dengan saya, pelajaran saya. Nah itu namanya kesepakatan belajar. Jadi bisa Bapak Ibu guru yang tidak wali kelas ataupun yang wali kelas dia belajar mengajar materi pelajaran lain kelas lain kan, dia bisa membuat kesepakatan belajar. Ya, saya pernah mengajar pada siswa, ibu minta, ya, kalau ibu saya masuk. Nah, sebelum ibu mulai pelajaran, apakah ada yang mau izin keluar? Saya bilang seperti itu. Ya, ketika ibu sudah mulai pelajaran, ibu harap tidak ada lagi yang izin keluar. Nah, jadi sebelum ibu mulai silakan kalau kalian ada yang mau keluar, mau ke WC atau kemana, mau minum atau silakan. Nah itu salah satu contoh kesepakatan belajar, ya. Itu bisa dibuat oleh guru. Terus apakah dengan adanya langkah-langkah budaya positif ini tadi dengan tiga restitusi nanti guru BPK tidak ada tugas? Tidak, malah banyak sebenarnya Pak tugas itu. Kenapa? Membantu kan? Guru-guru itu guru-guru itu membantu. Nanti mungkin ketika guru atau wali kelas atau tidak ada kan BK siap. Nah juga artinya BK di sini tadi memposisikan seperti yang tadi itu guru seperti yang dan segitiga restitusi
mau menyelesaikan masalah itu, dia mau ke kelas lain, bisa minta bantuan dari BK. Jadi sebenarnya bukan berarti tidak ada, cuma hanya sekedar mungkin terbantu, mungkin tidak hal-hal sepele, masalah sepele tidak masuk ke BK, mungkin bisa diatasi dulu oleh guru. Baru setelah tidak bisa baru minta bantuan BK. Untuk sementara itu, mohon kepada Bapak Marisha Yusuf Pak untuk menambahkan Pak, untuk lebih meyakinkan. Sebenarnya lepas tadi jawabannya tuh. Jadi kalau nambah ke kapasitasnya sebagai pendamping, bukan sebagai kepala sekolah kan. Baik Bapak Ibu ya, yang jelas 3 pertanyaan tadi bagus, baik semua. Bahwa yang namanya kesepakatan kelas tentunya ada konsekuensi ya. Konsekuensi itu juga dibuat juga oleh siswa di dalam kelas tersebut. Jadi kesepakatan plus konsekuensi ketika mereka melanggar kesepakatan yang ada, itu pun juga dibuat oleh siswa. Jadi judulnya konsekuensi. Kemudian yang kedua, Namsi tadi 5 posisi kontrol guru. Sebenarnya Bapak Ibu ini kan kembali ke komunikasi dan kembali ke situasi kondisi yang terjadi kan. Tentunya akan berbeda ketika kita ketemu di lapangan atau situasi yang berbeda perlakuannya. Tetapi hakikatnya Bapak Ibu, yang namanya manajer itu punya kalau 4 kompetensi itu. 4 aspek kontrol itu sudah ada semua di manajer. Manajer itu ialah juga penghukum. Manajer itu ialah juga pembuat rasa bersalah. Manajer itu ialah teman juga. Manajer itu ialah pemantau. Jadi semua ada di manajer. Cuma berbeda saja ketika manajer itu menampilkan kasta tertingginya. Ketika dia menghukum, hukumlah siswa, hukumlah orang tersebut dengan keyakinan dan kesepakatan yang ada. Tuh. Kemudian manajer juga membuat rasa bersalah. Ketika anak melakukan kesalahan, ketika kita melakukan interogasi, ketika kita bertanya, anak akan menjadi bersalah. Itu tertinggi di manajer juga. Kemudian juga ketika kita ada di tengah-tengah, Madio Mangunkarso menjadi teman bagi anak-anak ketika kerja bakti, merangkul, itu pun juga ada di manajer. Kemudian ketika kita juga melakukan supervisi, melakukan pemantauan apa yang dikerjakan oleh siswa, laporan setiap pergi, setiap datang dan pulang, catatan buku kecil pelanggaran itu kita pantau. Itu pun juga ada di manajer. Tugas kepala sekolah seperti itu juga Bapak Ibu sekalian. Artinya ketika kita sudah pada posisi manajer, kita itu sebenarnya sudah melaksanakan 4 yang ada itu. 4 yang ada itu. 4 posisi yang ada yang dikatakan oleh Ibu Salmi tadi. Jadi orang yang sebagai objek yang kita lakukan itu akan merasa melakukan kegiatan itu dari hatinya, atau ketika melanggar juga memang ada rasa bersalah. Ini yang sebenarnya diharapkan oleh guru bergerak, diharapkan juga oleh yang ngomong tadi, bahwa sesungguhnya di manajer itu kasta tertingginya ketika dia sudah melaksanakan 4 yang ada, tapi posisinya bukan posisi langsung, tapi posisi siswa tersebut menyadari kesalahannya, kemudian mencari solusi sendiri yang ada. Artinya pelanggaran, aturan, kembali lagi jangan dibiarkan, harus ada komunikasi yang ada, tahapan-tahapannya juga ada. Perasaan itu ya.